Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Habibullah dengan nomor induk mahasiswa 0525066602 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Pada kesempatan ini kita di sini akan mengerjakan tugas 3 dari struktur data, di mana terdapat dua tugas. Jadi di sini tugas pertama kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS atau Depth First Sort ya. Kemudian disuruh melakukan pencarian dengan graf tersebut dengan DFS, menjelaskan tahap proses pencarian dan menggambarkan dengan rinci prosesnya. Soal yang kedua yaitu membuat program pencarian ya menggunakan algoritma Breadth First Sort BFS dan melakukan pencarian pada graf tersebut dengan BFS ya. Kita disuruh membuat graf dengan 8 not ya, mewakili A1, A2 sampai A8 ya. Kemudian nanti kita akan menentukan nilainya sendiri dan dengan notnya juga kita menentukan sendiri. Kemudian menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita buatkan perkodingannya. Sini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, kita telah selesai membuat codingnya, coding DFS. Program ini adalah contoh penerapan ya, algoritma Deep First Sort atau DFS ya. Pada sebuah graf ini berisi 8 not, kita buat 8 not ya. Di sini ada A1 sampai A8. Di sini A1 kita isi dengan 10, A25, A3 12, A4 7, A5 3, A6 20, A7 15 dan A8 8 ya. Oke, kita run saja di sini. Kita run. Oke, ini adalah hasil outputnya. Jadi maknanya adalah ya komputer memulai dari A1 ya. Kemudian DFS memberi jalan ke node pertama yang terhubung yaitu A2. Dari A2 turun lebih dalam ke A4 ya, dari A4 DFS masuk lebih dalam ke A7 dan di node A7 ini nilai node 15 target ditemukan. Karena target sudah ditemukan, DFS langsung berhenti. Berikut ini adalah graf ya DFS dengan 8 not. Di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian. Proses DFS ya dimulai dari node 1A. Dan di sini karena nilai di 1A bukan 15, algoritma bergerak ke node yang paling dekat secara struktural yaitu A2 ke sini. DFS terus masuk lebih dalam sehingga dari A2 algoritma turun ke node A4 sini ya. Setelah itu DFS kembali dari A4 menuju A7 sini. Nah, karena urutan tersebut adalah jalur terdalam yang dapat diakses ya. Ketika sampai di node 7 ini, A7 ini, komputer memeriksa nilainya dan menemukan bahwa 15 terdapat di node A7 atau ya nilainya adalah 15. Karena nilai ini sama dengan target pencarian ya, kita akan mencari ya, kalau kita balik lagi ke NetBeans-nya, kita akan mencari target 15 nih ya. Makanya di sini muncul di A7. Oke ya, inilah ciri khas DFS ya, selalu menelusuri jalur terdalam ya sebelum kembali dan berhenti segera ketika
Ya, setelah menemukan targetnya. Sedikit penjelasan tentang gambar. Jadi gambar graf ini menunjukkan posisi setiap node dari A1 sampai A8 ya, serta garis penghubung yang mempresentasikan ya hubungan antar node. Jalur DVS dimulai dari A1 ya, kemudian mengikuti garis menuju A2, lalu ke A4, lalu akhirnya mencapai ke A7. Jalur ini adalah urutan terdalam yang dapat diakses dari titik awal ya. Titik awal pada gambar di node A7 dapat diberi penanda khusus ya. Dapat diberi tanda khusus sebagai titik ditemukannya angka 15. Dengan visualisasi ini, alur DVS menjadi lebih mudah dipahami karena terlihat jelas bagaimana algoritma bergerak dari atas menuju bagian terdalam dari graf. Yaitu soal nomor 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Sebelum kita melanjutkan ke soal 2, sini saya akan memberikan contoh yang lain. Mungkin kita bisa menargetkan angka 25 ya, saran ya. Di 25 ini tidak ditemukan, target 25 ini tidak ditemukan di dalam graf ya. Sama seperti dia mulai dari A1 mengunjungi ke A2 ya, kemudian lanjut ke A4 ya, mengunjungi node 4, kemudian masuk lebih dalam ke A7 ya, dari A7 balik lagi ke A6, mengunjungi lebih dalam lagi ke A6, masuk ke A3, A8, mengunjungi A5, A8, A5, dan akhirnya tidak ditemukan ya, maka tertulis target tidak ditemukan. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat BFS, membuat kelas 2. Kita sudah membuat kelasnya, kita ketikkan saja. Oke, setelah berhasil kita ketikkan, sekarang kita coba kita run. Ya, ini adalah hasil dari coding. Jadi sini menjelaskan ya bahwa BFS dibuat dari node A1 ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan ya, tahap-tahap dalam pencarian. Jadi graf yang saya gunakan pada algoritma DFS ya sama persis dengan graf yang saya gunakan pada DFS sebelumnya. Jadi saya tidak mengganti, saya memakai graf DFS sebelumnya. Jadi bentuknya sama, urutan nodenya juga sama, dan dengan antar node tidak berubah sama sekali. Ya, strukturnya sama, yang beda hanya proses dalam pencarian. Kalau DFS itu dia mendalam, kalau BFS ini dia melebar. Jadi saya akan membacakan tahap-tahapannya. Jadi algoritma Bird Fish Search ya, BFS ya, proses pencarian dilakukan dengan mengunjungi node berdasarkan level. Artinya BFS selalu memeriksa semua tetangga yang berada di tingkat terdekatnya ya, node dari awal sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kita akan mencari nilai misalkan 15 ya pada graf mulai dari A1 menggunakan Bird Fish ya. Kalau kita balik lagi ke ini ya, ini kita ganti 15. Maka akan berakhir di A7. Kita lanjut yang tadi ya, dimulai dari A1 BFS ya. BFS menelusuri graf ke per level yang memproses semua tetangga dari node awal dulu,
Lalu lanjut ke level berikutnya, kita mulai dari A1, lalu antrian yang dipakai untuk mengatur urutan kunjungan. Contoh nih, ya saya jelaskan dari A1 sebagai awal pencarian, ya. Kemudian masuk ke dari antrian, ya, mengunjungi A1. Nah, karena nilainya 10, maka A1 ya bukan target. Akhirnya memasukkan antrian yaitu tetangganya A2 dan A3. Jika A1 tidak bukan target, maka memasukkan tetangganya yaitu A2 dan A3. Jadi A2 dan A3 masuk ke dalam antrian, ya. A2 dan 3 masuk ke antrian. Kemudian sekarang mengunjungi A2, ya. Karena nilai A2 adalah 5, maka A2 bukan target. Kemudian memasukkan tetangga baru, ya, yaitu anak turunnya A2 yaitu A4 dan A5. A4 dan A5. Jadi antrian sekarang adalah A3, A4 dan A5. Kemudian lanjut kita mengunjungi A3, ya. Karena A3 bernilai 12, maka A3 bukan 15. Karena bukan 15, memasukkan tetangga baru dari A3 atau anak turun dari A3 yaitu 6 dan 8. Anak turun dari A3 adalah 6 dan A6 dan A8. Jadi urutan sekarang adalah A4, A5, A6 dan A8. Lanjut kita masuk ke A4, ya, setelah A3. Jadi urutannya siapa yang masuk itu yang keluar duluan. FIFO, fish in, fish out. Nah, A4 nilainya 7, karena bukan 15 maka memasukkan anak turunnya yaitu dari A4 adalah A7. Anak turun dari A4 adalah A7. Sehingga antrian sekarang adalah A5, A6, A8 dan A7. Proses selanjutnya yaitu A5 mengunjungi A5 karena A5 bernilai 3 bukan 15, dan karena tetangganya sudah visit semua, ya, sudah masuk antrian semua. Nih, A1, A2, A3, A4 dan 5, maka tidak ada antrian baru. Sehingga antriannya tinggal A6, A8 dan A7. Selanjutnya A6, ya, mengunjungi A6 karena A6 bernilai 20 bukan 15, maka melanjutkan tetangganya, yaitu tetangganya adalah A3 dan A7. Karena A3 sudah masuk ke dalam visit dan A7 sudah masuk ke dalam antrian dari A4, jadi tidak ada antrian lagi. Lanjut yaitu antrian selanjutnya yaitu A8. Ujung A8 bernilai 8 karena bukan 15, maka tidak ada antrian baru. Karena juga tetangga semuanya sudah visit, sudah dalam antrian. Ya, ini dia. Kemudian tinggal antrian yang terakhir yaitu A7. Dan A7 bernilai 15 karena targetnya adalah 15 dan A7 sama dengan 15, maka target ditemukan. Otomatis ya BFS berhenti. Dan antrian sisa tidak relevan karena sudah berhenti. Jadi BFS menemukan target 15 pada node A7 dengan urutan kunjungan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 dan terakhir A7. Ya, ini proses jalur parennya. Paren dari A7 adalah A4, paren dari A4 adalah A2, paren dari A2 adalah A1, maka jalur dari A1 ke A7 adalah A1, A2, A4 dan A7. Ya, itulah sedikit penjelasan ya tahap-tahap dalam pencarian, dan gambarkan ini adalah gambarnya. Kita sama menggunakan DFS ya, karena urutan struktur semuanya sama, yang membedakan hanya proses pencarian. Kalau DFS proses pencarian secara mendalam ya, dari A1 ke A2 dan ke bawah lagi A4, ke bawah lagi A7 gitu. Kalau BFS dia melebar dulu ke tetangga-tetangganya dulu, kemudian anak-anaknya dimasukkan ke antrian. Nah, seperti itu terus sampai ketemu. Kalau tidak ketemu ya tidak ditemukan target. Oke, itu cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya hilang